Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Nah, kembali lagi nih sama saya, host yang udah lama nggak kelihatan ya. Saya Luna, dan di sini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Bapak yang satu ini. Silakan Siapa? Pak. Siapa ya? Maya. Kenalin dong siapa Oh iya, kenalin, ini adalah Bapak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Pengenalan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pas saya deg-degan deh, Pak. Ya sudah buka headset. Saya Luna. Sama datang saya Maya. Bisa jawab. Kita ini sama kok. Udah panggil lagi kali ya, Iya. Pak Asep ya? Melalui surat. Melalui surat apa, kelengkapan apa Ya, gitu, betul. Pak gitu. Jadi sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Iya, bener, Pak. Yang beda hanya harus lo didesain oleh data perencanaan tadi, Betul, konsultan yang ber-SNI konsultan. tadi. Setelah itu daftar, udah tinggal tunggu. Iya. Nggak pusing sebenarnya kan Pusing ya gitu. sebenarnya. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Hai Insan Planners, kembali lagi bersama saya Luna di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Pada hari ini saya di Warteg Bogor ini nggak sendirian karena saya di sini ditemani oleh hot daddy-nya Kabupaten Bogor. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Saya ditemenin sama siapa aja sih? Yang pertama di sebelah saya dulu nih ada Bapak Dadang Sofyan Iskandar. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri nih, Pak. Oke, nama saya Dadang Sofyan Iskandar, Sekretaris Bapak Dalitbang. Assalamualaikum, Instan Planners. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hot daddy yang kedua di sana ada Pak Asep. Yang senyumnya manis banget ini loh. Silakan Pak Asep, boleh diperkenalkan. Pak Asep tugasnya di mana dan sebagai apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Asep Hermawan Setiadi. Saya bertugas di DPM PTSP Kabupaten Bogor. Atau mungkin kepanjangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Saya menjabat sebagai Sekretaris DPM PTSP. Oke, terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Nah, hot daddy yang ketiga nih yang ditunggu-tunggu sama Insan Planner. Boleh diperkenalkan Pak Ajat? Oke, selamat pagi, siang, malam ya, Insert Planner. Apapun pokoknya, berbagai Dimanapun- cuaca. Dimanapun berada, kapan waktunya, kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ya, di PKPP orang bilang. Saya Ajat Robat Jatika, saat ini saya sebagai Kepala Dinas. Begitu. Di PKPP diperpanjang ya Pak supaya nggak ketukar sama dulu BKPP ya Pak. Begitu. Oke, nah tentunya hadirnya hot daddy ini di sini menemani saya itu nggak cuma buat ngopi atau ngeteh, tentunya mau memberikan informasi-informasi yang penting yang perlu insya Allah bermanfaat juga untuk di-sharing ke Insan Planners, terutama Insan Planners yang berada di Kabupaten Bogor. Ya, Nah, betul. sebelumnya kita ngobrol lebih lanjut, Bapak di sini kan Warteg Bogor nih, di sini tuh terkenal banget sama pengamennya, Oh, terus iya. hidangan-hidangannya, minumannya juga enak-enak banget Pak. Bapak mau pesan apa nih Pak? Pak Ajat, Pak Asep, Cengek. Yang Ini cengek. yang banyak. menghangatkan aja ya. fokusnya ke cengek. Ya, hangat dan mules ya. Boleh, teh. Mau apa? Kopi ya? Kopi Biar atau- langsung pesan ke Oke, tetehnya kopi, kopi. kasih. Oh, teteh Saya mau mah teh kopi aja, teh. Mau kopi teh, mau langsung Langsung. pengertian loh. Ay, Ada telepatinya. Ada telepatinya tadi. Berikut cengeknya Pak. nggak jadi ternyata kopi ya. Sama pisang goreng sih kalau ada mau kopi itu. Oke, sih. Ini pembayarannya kayak Cashless. cashless atau pakai batin ya, pakai batin. Nanti QRIS ada barcode-nya. Ya, terima kasih. Apa sih, aduh.
Boleh dicicip. Boleh langsung. diicipin dulu, Langsung Pak. diminum dulu. Biar gak seret nanti kita ngobrol kan. Takut itu sebagai apa teh namanya? Sebagai apa? Properti. Pura-pura gitu. Nggak, ini serius ini mah. Gimana? Manis, Pak? Pahit. Pahit? Oh. Kan namanya kopi. Enggak, karena saya kan udah terlalu manis. Saya harus cari kopi yang pahit. Soalnya pajat udah manisnya tanpa pemanis buatan ya, Pak? Iya, kalau pakai gula nanti kolak di sana. Aduh, ya Allah. Mari kita lanjut. Soalnya Oke. nanti jadinya bukan Warteg Bogor nih, jadinya Sri Mulat. Unsri. Universitas Sri Mulat. Gini, jadi tuh ini awal mulanya dari saya curhat ke Pak Dadang karena saya kan kemarin alhamdulillah udah selesai CPNS-nya, udah 100% PNS, udah TPP-nya udah full, jadi mulai kepikiran pengen invest apa nih untuk masa depan. Ngobrol-ngobrol pengennya rumah gitu ya Pak. Dan saya baca-baca salah satunya kalau mau punya rumah itu harus punya IMB. Nah, Izin mendirikan izin bangunan. mendirikan bangunan. Oleh karena itu, wah ini alhamdulillahnya saya curhatnya sama Pak Dadang langsung didatangkan sama narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Saya mau tanya-tanya tentang IMB, manfaatnya apa, terus kenapa harus punya IMB gitu Pak, dan gimana cara ngurusnya dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Ya mungkin Pak Aja bisa cerita nih. Kalau lihat masyarakat IMB itu apa sih, buat apa sebenarnya sih? Ya. Bukan itu ya. Inisiatif. IMB itu sekarang sudah nomenklaturnya berubah sih. Oh, nama berubah namanya. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada PP ya, PP tentang bangunan gedung itu tahun nomor 16 tahun 2021. Namanya itu Persetujuan Bangunan Gedung. Oh, Ya, bukan IMB lagi gitu. Oh, udah berubah jadi. IMB sudah masa lalu berarti ya. Masa lalu terhitung sejak berarti 2 Agustus. Harusnya 2 Agustus 2021 ya. Maka semua perizinan terkaitan bangunan gedung namanya PBG. PBG. Ya, gitu sebenarnya namanya. Bukan izin mendirikan bangunan tapi persetujuan ya, persetujuan bangunan gedung. IMB yang dikeluarkan sebelum 2 Agustus itu masih berlaku. Masih berlaku. Oke. Tapi di kita memang kan transisi ya, Pak Dadang ya, Mbak Luna ya. Kalau Luna tuh saya ingat jadi Lulut Nambo. Jadi terkesan lihat TPST gitu saya punten ya. Dulu kalau Pak dulu juga saya bingung kan. Iya. Pertama waktu datang tuh ada yang bilang lu udah Lulut Nambo, tuh saya kayak Lulut itu apa gitu. Oke, berarti ya Luna sama Ariel lah ya. Ya, agak sedikit. Ariel. Ariel ya. Ajriel di Hongkong dong. Azil Bal almarhum. Oke, nggak apa-apa ini podcast ini Intermezzo. kan harus dibawa dengan suasana ceria ya. Iya, Jadi betul, Pak. sekarang nomenklaturnya berubah dari MB itu menjadi PBG ya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di kita memang masih menerapkan pelayanan IMB sih lewat Optimis ya Pak Asep. Iya, betul. Lewat Pak Asep. Kenapa? Karena sistem yang dibangun itu untuk melayani PBG melalui SIM BG namanya juga masih trial and error waktu itu. Tapi kita memang sepakat demi pelayanan masyarakat. Jadi kan gini, sedikit saya cerita ya. Boleh Pak. Izin itu kan ada dia dua sisi pisau ya. Satu, dia harus melindungi masyarakatnya, pemilik gedung, mau investor, mau masyarakat. Harus kita jamin, harus kita pastikan bahwa gedungnya aman, kita pastikan gedungnya layak gitu ya. Tapi dua sisi lain, kita harus menjamin masyarakat sekitar gitu. Sehingga definisi perizinan bangunan gedung gitu, apakah itu persetujuan bangunan gedung atau IMB yang dulu, kacamata kita memandangnya harus dua sisi itu kalau pemerintah. Jadi kita harus, kalaupun boleh bangunan ini berdiri di sini, kita harus memastikan bahwa tetangga kiri kanannya juga tidak bermasalah gitu. Atau bangunan itu tidak membuat misalnya menimbulkan bahaya bagi sekitarnya, apakah itu longsor, banjir, roboh dan lain-lain gitu. Makanya pendekatan kita itu sekarang lebih ke teknis. Mungkin itulah sekira penghantar ya, kan nanti kan ngobrol lagi modelnya. Jauh dari niat investasi Mbak Luna ya. Oke. Tapi tadi lu tadi cerita ada
SIM BG ada lagi. Tadi kita kan baru tahu tentang PBG. IMB Ada lagi ternyata SIM- udah jadi PBG. Iya, PBG. Ada Sekarang lagi Bapak tadi SIM nyebutin BG. lagi Apalagi SIM BG itu? Jadi gini, pertama filosofi daripada adanya PP 16 itu yang mendorong adanya bangunan persetujuan bangunan gedung ya. Definisi itu menghapus definisi IMB itu. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau IMB kan lebih kepada pemenuhan persyaratan administratif dan pemenuhan persyaratan teknis gitu ya bahasanya. Sehingga di kita itu banyaknya lihat persyaratannya, teknisnya mah nggak tahu gitu. Dia fakta-fakta di lapangan banyak, misalnya ketika kita bencana ya di mana-mana kan gampang sekali gitu ya, walaupun sudah ada IMB-nya. Karena IMB akhirnya lebih condong kepada pemenuhan administratifnya. Ya syarat ya terpenuhi gitu kondisinya. Mungkin Kabupaten Bogor agak sedikit bagus. Kemarin kita ada workshop pelayanan bareng dengan KPK, kita undang karena KPK juga dia harus mensupervisi kita. Jadi beberapa dimensi dia harus melihat kita. Kadang-kadang kalau kita saja menganggapnya kita hebat gitu, ternyata dari sisi pengawasan berbeda. Kita akhir undang KPK, kemudian kita undang Kementerian PUPR ya, yang menelurkan PP 16 itu. Kita undang juga LPJK, lembaga pembina jasa konstruksi ya. Karena kan ingin menjamin bahwa bangunan itu betul-betul layak secara teknis gitu. Nah, kemudian bergeserlah menjadi PBG. PBG itu tentang pemenuhan standar teknisnya. Jadi nggak terlalu fokus di situ. Nggak terlalu, oh ini lengkap syaratnya segala macam, kadang-kadang kita lengah gitu. Padahal kita ingin menjamin bangunan itu tetap aman gitu. Oleh karena pendekatannya berbeda. Nah, pendekatan berbeda harus melibatkan para perencana gitu. Mau rumah tinggal, mau non rumah tinggal, libatkan perencana gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang terkena dampak besar akibat bencana itu ternyata rumah-rumah kecil. Yang kita anggap udahlah itu mah rumah tukang gak bisa gitu, ternyata gitu ya. Yang suka kita sepelein. Sepelein. Ternyata kalau misalnya ada kemarin di Kabupaten Bogor ada longsor, ada gempa, masyarakat itu yang terkena. Gitu. Bukan bisa gedung-gedung hotel yang megah, justru dia sangat safety ya. Dia pakai konsultan. Itu sebenarnya salah satu ruh yang dibawa oleh PP 16 yang akhirnya menelurkan persetujuan bangunan gedung. Kurang lebih seperti itu. Jadi menjamin tentang keselamatan yang bersangkutan dan juga sekitarnya, tetangga sekitarnya, itu intinya Pak Yat ya gitu ya. Menjamin gedungnya ya. Gedungnya, Ada tidak ada gempa, orang meninggal gara-gara gempa nggak ada, tapi gara-gara ketimpa gedung ya. Bener. Nah itu tadi mulai berlakunya tuh mulai Agustus ya Pak? Jadi kan kalau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Nah, terus kemudian lahirnya PP 16 di bulan Februari 2021. 6 bulan setelah itu pemerintah daerah harus memberlakukan. Nah, ya itu hitungannya tadi 2 Agustus. Tapi kan faktanya SIM BG tadi, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung juga belum sempurna gitu. Nah, akhirnya kan banyak trial and error di mereka juga, sehingga kan ada masa transisi sampai SIM BG itu betul-betul bisa dipakai oleh kita. Nah, daerah kan tidak boleh ada kekosongan pelayanan. Kami dengan DPPTSP sepakat kita tetap melayani atas izin Ibu Bupati gitu ya, lakukan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada boleh kekosongan. Jadi kita tetap melakukan pelayanan lewat optimis gitu, Pak Asep. Jadi Ibu kalau mau nanya tentang optimis ke Pak Asep. Nah, dari situ kan inputnya dari sini, kemudian kita teknisnya gitu. Kita masih berjalan tuh. Sepakat kita berhenti 11 Mei 2022 ya Pak Asep. Nah, kita berhentikan, semua beralih ke PBG gitu. Kita harus merubah mindset masyarakat gitu. Banyak keluhan ke kita, kok berat ya harus pakai konsultan. Memang harus dipaksakan gitu, harus dipaksakan. Di kami juga sumber daya manusianya kan
harus orang-orang teknis benar. Jadi akhirnya kita gara-gara dipaksa begitu, ya terbuka semua. Oh iya ya, orang teknis yang menjaminkan bangunan gedung masyarakat itu ternyata sedikit ya gitu. Kasihan kalau mereka gitu loh kurang lebih. Jadi ini memang terlihatnya lebih susah, tapi kan demi keselamatan kita bersama dan Betul, kenyamanan pendekatannya kita ke bersama. situ. Oh gitu Pak. Jadi sekarang udah fix pakai SIM BG untuk bikin PBG itu. Iya. Udah fix ke SIM BG semua. Ya. Nah sekarang beralih ke PBG, untuk IMB-nya gimana Pak? Masih di ini? Jadi tahu Pak, saya keberadaan belum, Pak, saya. IMB ini sekarang gimana? Untuk IMB, jadi memang di PP 16 itu juga disebutkan bahwa IMB yang sebelum terbit PP 16 ini masih berlaku sampai berakhirnya izin. Sampai berakhir. Iya ya, seperti itu. Jadi memang mungkin sedikit ini juga. Jadi PBG itu produk daripada sistem SIMBG itu sendiri. Gitu. Jadi nggak terbalik-balik nih. Boleh ditekankan lagi Pak? Boleh diulangi lagi tadi gimana? Jadi PBG itu merupakan dari sistem daripada SIMBG itu sendiri. Jadi malah sistemnya itu PBG-nya. Produknya. Produknya. Produk dari SIMBG. SIMBG. Oke. Gitu. Kalau mungkin Pak Yat, kalau dulu ketika IMB tetap diterbatin oleh DPMPTSP. Iya. Sekarang namanya PBG. PBG. Dulu sebelum PBG atau IMB adanya PDRT kan, pengesahan Iya. dokumen rencana teknis. Nah sekarang PDRT itu pengesahan dokumen rencana teknis diganti dengan SIMBG ya berarti ya. Jadi gini, regulasinya kan dari pusat, udah bentuk PP 16 tahun 2021 dan itu sangat detail Pak. Jadi perintahnya itu adalah undang-undang memerintahkan makan tidak usah ada lagi pedoman dari misalnya peraturan menteri, Perda dan lain-lain. Karena itu sangat rigid. Sudah sangat teknis ya? Sangat teknis banget si PP itu, sengaja. Nah, kemudian operasionalnya kemudian kita diberikan sistem. Gitu. Jadi kita kalau misalnya masyarakat mau melihat berarti simbg.pu.go.id ya. Nanti semuanya diatur seperti itu. Jadi masyarakat bisa akses semua ya? Akses ya. Semua itu. Jadi tidak ada sistem yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bogor, nggak ada. Oleh daerah nggak ada. Semua dari pusat. Tapi semuanya dari situ. Jadi regulasinya, sistemnya, caranya dan lain-lain semua diatur. Kenapa? Kemarin disampaikan karena kita sebenarnya berawal dari daya saing kita, ease of doing business kita dengan negara lain. Itu sih lebih ke situ larinya. Jadi kebijakan itu yang diambil. Nah, kemudian akhirnya lahirlah pola-pola sekarang. Nah, kalau pertanyaannya gimana? Kami itu kan ada akun-akun sendiri ya. Jadi memang ke DPPTSP awalnya, kemudian kami dikaji. Nah, tim pengkajian tidak ada produk baru, tidak ada produk PDRT nggak ada, gitu ya. Tapi memang sesi konsultasi dan kajian itu ada nanti namanya tim profesi ahli melibatkan di dalam sistem itu ada kurang lebih 2000-an lah. Ada arsitek gitu kan, kita milih segala macam, termasuk kita juga lagi mencari Pak Dadang ya. Nah, termasuk Pak Dadang kalau pensiun ya. Ya, jujur aja bener saya mau itu peluang banget. Ada ya, Peluang banget. Jadi dimungkinkan. gini, terkadang kita terlalu ideal. Ya, ideal mencari tim profesi ahli. Akhirnya jangan dicandak lagi. Direkrut oleh kita itu 1 dosen, 2 profesor, doktor gitunya. Waktunya juga sedikit, akhirnya mengganggu kepelayanan. Ya, informasi dari DPPTSP itu sehari itu 100 permohonan. Oh, Gitu. Kita punya TPA-nya 6 gitu ya. Kemudian gelarnya ketinggian, kesibukan segala macam. Nah, itu mereka lah yang melakukan kajian-kajian Pak Dadang. Mereka melakukan kajian. Ada juga TPT ya. Jadi yang di luar itu kita tim pengkaji teknis itu orang kita, orang dinas yang untuk rumah tinggal dan lain-lain itu bisa cepet. Tapi yang komersil itu, apalagi yang tingkat kesulitannya tinggi, karena kan tidak serta merta kita mengeluarkan suatu izin ya, maka itu perlu kajian yang cukup dalam gitu. Saya kira itu ya. Jadi membedakannya itu. nah ini mungkin dari tadi
ini kita buat masyarakat nih. Kira-kira yang sederhananya prosedurnya seperti apa nih? Kalau misalkan Luna kan tadi udah berpikir pengen investasi bikin rumah. Nah, apa langkah yang harus dilakukan nih? Apakah langsung ke DPM PTSP untuk ngajuin PBG atau ke DPKPP dulu ngajukan di SIMBG atau seperti apa nih? Ini sebagai pemula mau bikin rumah ceritanya seperti apa Pak Ya Ajat? pemula mau ke BPTSP. Tapi sebelum dijawab nih Pak, tadi kan udah banyak di-sharing sama Pak Ajat gitu tentang IMB, PBG, SIMBG. Luna lagi menerima informasi yang disampaikan Pak Ajat dulu. Kebetulan tadi Luna sudah menyebutkan bahwa di sini tuh ada apa Pak? Ada pengamen ya Pak. Nah kita mau refreshing dulu nih Pak. Biar Mana ya relax ya. tetehnya ya? Menurunkan tempo dulu. Gitu, biar Biar nggak sambil terlalu Luna serius ya, biar lebih memahami santai. dulu tuh apa yang tadi disampaikan. Soalnya tadi ruwet banget. Mana ya teteh? Oh ini dia nih Pak. Assalamualaikum. Andalan Warteg Bogor nih Pak. Silakan. Izin mengamen sedikit aja ya, buat menghibur bapak-bapak ibu. Dengan 5 stand. Yuk, mulai. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Yuk Pak Ajat yuk. Tarik. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran Butiran debu. Bintang tamunya ikut nyanyi Luar loh biasa. guys. Keren banget. Terima Tapi kasih. suaranya Teteh. keluar ya? Keluar Pak. Waduh. Mantap. Masuk lagi. Atur nuhun semua. Sama. Melanjutkan tadi nih seperti lagunya supaya kita nggak tersesat gitu ya, supaya masyarakat Kabupaten Bogor nggak Dan tidak tersesat menjadi butiran debu saja. ketika ingin membangun bangunan gitu rumah. Gimana Prosedurnya prosedurnya nih Pak? Sekarang kan udah pendekatannya pakai SIMBG, sangat mudah sebenarnya. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran di rumah dimanapun lah ya. Di kamar mandi jangan ya. Ya minimal di kantor dimanapun bisa. Ada yang membedakan dengan IMB sih sebenarnya. Jadi kan ada persyaratan umum ya. Kalau persyaratan umum mungkin sama ya. Berkaitan dengan identitas ya. Identitas siapa sih subjeknya? Ya pasti kalau dia perorangan KTP-nya harus jelas gitu ya. Kalau perusahaan berarti badan perusahaan harus jelas. Tapi ada yang agak berbeda itu adalah data perencana gitu. Jadi harus melampirkan data perencana jasa konstruksi atau arsitektur yang sudah dapat lisensi. Jadi itu yang sebenarnya yang agak sedikit membedakan kenapa diberlakukan itu. Kemarin kita dikasih pencerahan ya, karena ingin menjamin masyarakat itu benar gitu ya. Kan begitu, kita kan akan menjamin ya. Berarti menjamin itu diawali dengan perencanaan gitu. Nah itu yang membedakan. Setelah itu maka dilampirkan data tanah, sama lah ya kurang lebih data teknis tanahnya. Data teknis tanah itu ada kalau Sertifikat dia ya, seperti sertifikat sertifikat atau data bilang tanah ya kan misalnya. Terus kalau misalnya dia
ada di dalam peta-peta kecil harus ada site plan-nya, harus ada peta situasinya sama lah gitu ya. Nah yang ketiga itu terkait dengan isi daripada gedung itu sendiri. Jadi berarti harus ada data teknis arsitektur, data teknisnya struktur, data teknisnya MEP ya, mechanical, electrical dan plumbing-nya. Nah itu tuh kan harus kita tergantung ya kalau misalnya misalnya gini, ada ruko gitu ya, kemudian ruko mungkin persyaratannya nggak terlalu dalam. Tapi ketika rukonya akan bergeser dimanfaatkan terintegrasi dengan hotel, ceritanya berbeda gitu. Nanti kedalamannya berbeda. Nah itu yang bukan ujian ya. Apa yang dibuat oleh si pemohon lewat si jasa perencana itu nanti dikaji. Itu kan prediksi ya. Nanti dikaji oleh TPA itu sendiri. Itu sih sebenarnya yang paling krusial itu saat ini keterlibatan arsitektur yang berlisensi. Ada nggak banyak ternyata. Cuma kita kan masih burem ya. Nah carinya di mana nih buat masyarakat? Ya. Itu kita cari sendiri atau dari dinas di provide atau gimana gitu. Di dalam situs-situs kan banyak ya. Jadi ada situs misal LPJK, ada juga dari Ikatan Konsultan gitu, Ikatan Arsitek Indonesia, ada sih sebenarnya banyak gitu. Cuma kan terkadang masih awam ya. Ya betul, Jadi masih awam. tugas kita kemarin itu kan kita melakukan workshop pelayanan. Langsung meminta terus menerus gitu, nggak berhenti sekali gitu. Jadi memang itu yang harusnya tanggung jawab bersama, mensosialisasikan dan membuat gini, kita ingin masyarakat itu aman gitu, tapi ingin juga masyarakat itu mudah gitu. Ya itu. Sebenarnya gitu. Betul. Kita ingin seperti itu. Jadi transparansi itu menjadi tujuan utama. Kemarin KPK cukup keras juga gitu. Ya ulah gitu. Aduh. Ya. Kita orang Pemda mah seperti hidup di akuarium gitu ya. Kiri kanan kelihatan gitu, kelakuan tidak berubah. Ya, jadi gitu Insan Planners, kurang lebih persyaratannya sama kayak IMB, cuma bedanya kalau sekarang ada data tentang perencanaan yang harus sama arsitek. Ya, itulah kurang lebih. Ada kalau helm ya kayak ada SNI-nya gitu ya Pak, ada standar. Iya betul. Gitu. Itu di website tadi ya. Di website banyak ada. Ikatan Konsultan, Ikatan Arsitek. LPJK. Nah mahal sih biayanya nggak sih kalau bikin itu Pak Jat? Nah ini yang dikeluhkan oleh masyarakat ya. Masyarakat dalam artian memang secara pribadinya atau masyarakat dalam artian orang yang membantu masyarakat itu mengajukan izinnya. Kan karena kita tidak terbiasa menggunakan jasa perencana gitu, kesannya menjadi beban. Sayang ya gitu, keluar uang 5 juta buat rencana. Semen gitu. Gitu ya. Buat beli Itu cat. sebenarnya sayang ya gitu Pak. Sementara kalau kita mau bersaing dengan dunia internasional, tukang tembok aja udah bersertifikasi di sana mah. Gitu ya. Kalau misalnya kita tetap seperti itu, kita akan ketinggalan terus. Nah ini adalah perubahan drastis yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bogor termasuk yang terdepan. Membantu ini, mendukung ini, bahkan sampai bawa KPK segala, sengaja gitu, biar supervisi kita lebih baik, gitu sebenarnya. Memang mahal, bisa nggak Pak Dadang? Jadi Tergantung yang di hire-nya ya. kan sebenarnya ketika perusahaan akan membangun pasti dia pakai konsultan, Ya, betul. gitu. Akhirnya perusahaan juga mikir-mikir, bentar iya arsiteknya bersertifikat nggak? Harus bersertifikat, kenapa? Karena biar ketika pengajuan perizinan nggak susah lagi. Jadi akhirnya semua berubah, asosiasi profesi berubah menyiapkan diri gitu. Pemda berubah, regulasi gitu lah kurang lebih. Nah ini salah satu yang harus kita lakukan, mungkin terasa 3 tahun ke depan mungkin ya, bayangan saya itu akan ada kemajuan lebih berarti lah. Mungkin cost-nya juga lebih besar daripada sebelumnya. Cuma kan kalau kita lihat jangka panjangnya ya Insan Planners, untuk keselamatan kita sendiri gitu kan, kenapa enggak? betul. Daripada kita berat gitu, tapi pas bangun rumah kalau kita nggak pakai jasa perencanaan yang baik gitu ya, kita nggak
data perencanaan yang nggak bagus ya, kalau misalnya baru setahun 2 tahun kita tempati udah Beresiko. udah rusak, rumahnya juga percuma kan gitu ya. Mending kita agak di awal agak besar tapi awet gitu ya Pak. Gitu. Ya. Nah, kaitan dengan itu cerita biaya nih, ada nggak langkah dari DPKP misalkan bingung masyarakat nih, pertama cari data perencana kan nggak tahu juga kemana, biayanya berapa sih, mikir-mikir tadi kan antara semen dan 5 juta misalkan itu, atau rumah kecil 21 boro-boro segitu, rumah saya cuma tipe 21 tapi harus beri MB, nah itu apa yang bisa Jadi yang difasilitasi? kemarin itu salah satu ikhtiar ya, ikhtiar DPKPP terhadap permasalahan yang dialami. Oleh karena itu kita undang memang lembaga yang mengeluarkan sertifikasinya, gitu. Sok mana Pak datanya gitu loh kurang lebih. Memang di dalam ada database di dalam SIMBG itu, tapi masyarakat masih tetap awam kan sebenarnya. Nah kita akan coba di situ awalnya, kemudian kan pembinaan jasa konstruksi itu ada di PUPR ya. Ya, Gitu betul. Jadi kalau yang Jaskon sendiri PUPR, nanti kita lagi coba bersama-sama sehingga bisa mempublish itu. Ya harapannya semua dipublish dalam SIMBG gitu. Jadi masalah satu rumah besar dia bisa ngelihat database segala macam gitu. Jadi kita masukin situ, silakan pilih gitu. Gitu saya kira. Sementara udah sempurna belum gitu. Berproses ya. Masyarakat ya kadang-kadang Pak Ajat terserah Bapak deh siapalah gitu ya. Gitu. Aduh. Gimana ya? Kan gitu ya. Saya nggak mau pusing. Nah, karena merasa ada tabir gelap sebenarnya, bukan lagu ya. Tabir gelap. Tapi ada tabir gelap yang masyarakat kurang memahami itu gitu. Jangankan konsultannya gitu. Prosesnya kayak gimana sih juga paham. Nah, itu mungkin kita akan coba diintensifikasikan untuk ke sosialisasi ke masyarakat lah. Nah, untuk menggali informasi masyarakat pengen tahu kemana nih Pak Jat? Ada webnya atau apa gitu atau? Nah, kalau di DPKPP kan kalau di dalam konteks sistemnya kan ke SIMBG aja, ya. SIMBG itu betul-betul lengkap ya berarti ya. lengkap ada. Tapi kita juga ada website DPKPP juga. Kita terbiasa main di medsos juga. Jadi sudah banyak masyarakat yang langsung DM ke akun kita. Apa Pak medsosnya DPKPP sama Itu. DPMPTSP yang bisa kita kunjungi nih kalau kita mau cari informasi? Apa ya? Saya lupa. Nanti akan ditampilkan di bawah sini, gitu dong Pak. Nanti tulisin di bawah. Oh enggak, kirain di episode berikutnya kita akan Berarti mau diundang lagi nih Pak. Episode berikutnya kita cari lagi yang lain, topik yang lain. Oke. Kalau ngurus PBG itu kira-kira berapa lama sih Pak? Lewat PBG. Jadi mungkin menambahkan ya Pak, ya kalau kita secara mengikuti dari isi dari aturan dari PP itu sendiri kurang lebih hampir 28 hari kerja. 28 hari kerja. 28 Sebulan ya, hari Pak? kerja. Lebih. Lebih ya? Kan hari kerja, bukan hari kalender. Oh iya benar. Seperti itu. karena memang karena kita concernnya ke standar teknis sehingga konteksnya tidak percepatan gitu. Oh ya udah 7 hari beres ya MB. Iya. Kalau dulu kan 14 hari dulu 14 ya. Dulu. hari. Oh 14 hari. Jadi ukurannya enggak. Tapi justru karena prosesnya harus sangat hati-hati untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ya, bahkan kesehatan masyarakatnya itu sendiri atas bangunan gedungnya, maka kita dikasih rentang waktunya agak cukup panjang gitu. Tidak sekali soalnya gitu. Kadang si perencana itu dia membuat asal-asalan gitu. Ya biar cepat gitu. Kemudian ada advice dari tim profesi ahli, koreksi harusnya begini. Itu kan nggak bisa sehari 2 hari ya ada proses. Rata-rata di kami TPA-nya 2 hari selesai. Masuk sekarang ke sistem dia buka. Dan TPA itu apa? TPA, tes potensi akademik. Masuk kuliah. tim profesi ahli ya. Ahli. Nah tim profesi ahli itu memberikan dia 2 hari cepat lah sebenarnya. Cuma kan berulang. Kalau untuk menemukan satu titik yang detil Pak. Kalau ini kira-kira dibahayaun, ya,
Pebahayan itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Pibahayeun eta. Oh, pebahayan oke nya. Jadi itu yang rentang itu yang membuat kita kalau ngebahas 20 lantai itu bisa gitu seminggu enggak juga. Karena dia lantai per lantai itu dipelajari gitu. Secara detail ya, Pak. keteknisan gitu. Saya kira 28 hari itu ketetapan dari PP 16 harus 20 hari kerja ya. Iya, 28 hari kerja dikasih waktu. Tapi kita dikasih slot di dalam SMBG itu kalau ternyata misalnya kan kalau prosesnya itu kalau masuk ke DPMTSP dia harus mengerjakan 1 hari. Gitu. 1 hari tek harus ke kami tuh. DPKPP. DPKPP dikasih ruang gitu. 3 sampai 28 hari sebenarnya. Kasih ruang. Tapi kalau udah kita tetapkan lagi prosesnya penetapan dan lain-lain retribusi segala macam itu cepet juga sehari-sehari. Jadi yang lama itu pengkajian yang lamanya. Ya, jadi intinya kalau buat masyarakat mah tidak usah pusing-pusing ya. Jadi masyarakat itu daftar ke SIMPG, yang penting ada data perencananya, sudah lengkap, sudah tinggal tunggu, tinggal proses pengkajian dan lain-lain udah ada di DPMPTC sama DPKPP. Tinggal nunggu, kecuali kalau misalnya ada kekurangan mesti dipanggil lagi kali ya, Pak Asep ya. Melalui surat Apa, kelengkapan apa Ya, gitu, betul. kali gitu. Jadi sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Bener, Pak. Yang beda hanya harus lo didesain oleh data perencanaan tadi, konsultan yang ber-SNI tadi. Setelah itu daftar, udah tinggal tunggu. Iya. Nggak pusing sebenarnya kan Pusing ya gitu. sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya masih ada masyarakat nih, insan planners di rumah yang pusing terus kayak akhirnya mengambil jalan pintas untuk udah bikin aja deh bangunannya dulu, kayak gak usah izin-izin lah belakangan aja itu mah. Nah, itu konsekuensinya apa nih Pak Asep, Pak Ajat untuk yang seperti itu gitu? Di kami masih memberikan ruang itu ya. Cuman memang prosesnya dibalik. Kan kita itu ada persetujuan bangunan gedung, ada SLF, sertifikat layak fungsi gitu ya. Nah, yang sudah berdiri maka kita harus lakukan analisa SLF dulu. Gitu. Layak fungsi tidak, kalau tidak selesai. Harus dirubah A, dirubah B dan lain-lain. Tapi kalau misalnya oke, maka dia akan sekarang produknya dua SLF besaran PBG. Ya kan kalau sekarang kan PBG misalnya. PBG. Kalau sekarang itu PBG IMB kemudian pengajuan terpisah untuk SLF. Terpisah. IMB udah jadi terus pengajuan lagi. Kalau nanti enggak. Jadi ada setelah keluar PBG kemudian dilakukan pengawasan oleh penilik dari DPKPP. Nah, dari situ kemudian keluar kajian bahwa oh ini si bangunan ini layak. Karena dari sisi strukturnya diawasin betul gitu. Terus gitu ya. Sampai 100% apa yang diamanatkan dalam PBG diterapkan di lapangan. Ya kan? Sehingga oke layak. Nanti langsung keluar SLF-nya gitu. Jadi memang sangat memotong pembiayaan gitu ya. Peluang-peluang mencari sana sini terada hese gitu aja nama gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya udah jadi, maka dibalik pengajuan SLF dulu. Ada konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya tetap di aturan kalau sesuai dengan aturan oke keluar. Kalau ternyata tata ruang lagi nggak bisa. Mungkin itu yang harus dijadi Perbaikan ya. langkah pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang bandel itu tata ruangnya boleh atau tidak. Walaupun bangunnya kokoh dan lain-lain, kalau tata ruangnya tidak membolehkan, ditolak oleh Pak Asep. Nah, kalau ditolak tuh gimana, Pak? Ya, jadi tidak Harus boleh. dihancurkan Ya. apa bangunannya? Nah, ada konsekuensinya kalau itu mah ya. Konsekuensinya di Undang-Undang Tata Ruang, ada konsekuensinya di Undang-Undang Bangunan Gedung gitu. Tapi kalau kita kan ada tahapannya ya, nanti ada tertulis gitu. Kita suka melakukan, kita punya pengawasan UPT, lakukan teguran 1, teguran 2, teguran 3, nanti setelah dikaji dilimpahkan ke Pol PP, nanti ada beberapa terapi yang dilakukan, apakah memang condong ke penertiban atau gimana. Itu saya kira. Nah, itu menjadi PR biasanya tim koordinasi penataan ruang daerah tuh. Yang gitu-gitu masuk semua tuh. TKPR itu masuk blok. Nah, gitu. Saya kira itu yang pasti akan konsekuensi itu ya. Apalagi kalau ternyata membangunnya dengan perbankan. Gitu. Perbankan itu sangat
strike dia harus punya persetujuan bangunan gedung. Kalau tidak ada nggak akan keluar. Nah itu juga harus Oh, itu ditimbang-timbang. salah satu keuntungan ada PBG itu. Iya. Kalau Iya. untuk Iya. bangunan apa ke bank pasti itu syaratnya Iya, ya. syaratnya. Itu ya. Wah. Alhamdulillah dapat Tapi banyak sebelum itu pencerahan. mungkin Pak Asep banget nih, pada kaitan kata tadi kan SIM BG nih. Iya. Kalau prosedur PBG sendiri apakah memang otomatis dari SIM BG jadi PBG atau seperti apa nih Pak Asep? Ya, tadi mungkin menambahkan Pak Kadis, untuk DPM PTSP jadi lebih banyak ke sifatnya administratif. Jadi memang DPM PTSP itu lebih kepada sifat administratif, menunggu dari usernya, dari dinas teknisnya, baru ke kami gitu. Ya tentunya memang kami juga seringkali berkoordinasi terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat dan lain sebagainya. Dan kami upayakan bagaimana seperti tadi Pak Kadi sampaikan bahwa marwahnya pelayanan itu yang harus disamakan persepsinya dengan kajian teknis, ya tentunya kan ini agak sedikit menyulitkan gitu. Tapi itu juga tidak menyurutkan langkah kita untuk bagaimana tetap kemudahan-kemudahan buat masyarakat terutama di Kabupaten Bogor. Dan kami juga di DPM PTSP itu sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis bagaimana menyiapkan infrastruktur. Kami juga sedang membangun mall pelayanan publik, dan ada juga kami sedang merancang juga saat ini gerai-gerai di Ion, kita bekerja sama. Kemudian juga di atas pra MPP juga kita sudah bangun. Jadi bagaimana hambatan-hambatan masyarakat, bagaimana kita kolaborasi koordinasi ini bisa tetap berjalan, ya kita upayakan ada semacam help desk lah, ada konsultasi, pengaduan, kemudian juga sharing-sharing informasi berkaitan dengan perkembangan kekinian dari aturan yang seringkali ini berubah. Yang tadi juga dari sisi teknis juga kami kan selalu koordinasi dengan DPKPP bagaimana kondisi ketidaksempurnaan sistem ini yang tentunya bagi masyarakat akan jadi banyak pertanyaan, Pak. Pertama, belum terbiasa mendengar kata konsultan, kemudian berapa biayanya, belum ada klasifikasinya harus seperti apa. Jadi memang ini DPKPP juga kami selalu jadi tempat curhat ya. Ya, kenapa Pak Kadisnya selalu bercanda ya itu tadi gitu. Melepas beban. Oke gini, namain ya Pak Dadang tadi gini. Semester 2 kita coba akan melaksanakan pelayanan massal. Satu di mall pelayanan publik yang dimiliki atau untuk SIM BG. Untuk SIM BG. Nah, jadi buat masyarakat penting nih semester 2 ini bulan apa nih? Nanti di bulan Juli berarti ya? Juli Agustus sana lah. Kita baru coba komunikasi dengan Bapenda sebenarnya. Jadi kami inginnya kita itu memperlihatkan paripurna di dalam pelayanan masyarakat. Jadi kita akan ajak juga DPTSP, tapi sektor utamanya adalah di bidang persetujuan bangunan gedung. Gitu. Sekaligus mensosialisasikan rencananya gitu Pak Asep. Iya, siap. Nah, misalnya di Ion, kan beberapa kecamatan kita akan coba masuk. Jadi kita akan hadirkan konsultan, jadi lembaga-lembaga yang memang menjamin keabsahan suatu konsultan itu, satu perencana ya. Jadi masyarakat datang konsul langsung gitu. Nah, ini kesempatan baik nih buat Iya, itu pasti hal yang ditunggu-tunggu Iya. banget, saat yang ditunggu-tunggu banget sama insan planners iya, itu, Pak. kalau hanya raba-raba pepeta kan gitu ya. Kalau kita kan harus planner itu harus lihat peta, bukan pepeta gitu ya. Pepeta gitu. Jadi Kirain saya tadi menghadirkan konsultan, kirain saya menghadirkan armada, dadali gitu kan ya. Kayaknya lebih ini ya, supaya menarik magnet gitu. Mungkin nanti ada, Pak, konsultan armada yang kita bintang tamunya. langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah mendekatkan kepada masyarakat. Walaupun masyarakat dekat secara dunia mayanya dekat gitu ya. Tapi kadang-kadang kan
walaupun online-nya oke, tapi tetap aja penjelasan itu harus bertatap muka. Iya. Jadi rencana kami gitu, kita punya 3 UPT gitu ya. Kemudian Bapenda itu berapa ya? 15, kita akan coba berkumpul karena semuanya saling terkait sebenarnya. Ya, benar. Sekaligus membuka ruang-ruang konsultasi buat Iya, masyarakat ya. langsung cara menginput segala macam kita bawa komputernya, cara menganalisanya kita akan coba begitu. Jadi kan tantangan kita saat ini adalah PAD. Dengan sistem yang seperti ini masyarakat belum mengerti banget gitu ya. Iya. Ya termasuk ya daripada ngurus ya udahlah capek misalnya gitu ya. Kan ketipu deh gitu ya. Jadi ya sudah dia ngebangun gitu. Nah dengan kita membuka ruang-ruang itu, mudah-mudahan orang yang sudah ngebangun pada hadir, oh gini inputnya segala macam gitu. Oh kesulitan apa? Kesulitan jasa perencana tuh ada desk yang di sana gitu ya. Oh kesulitan pengkajian tuh ada TPA-nya di sana. Gitu. Mencoba begitu sih. Jadi solusinya Ini sangat membantu masyarakat. Betul. Soalnya kan masyarakat tidak tahu harus kemana kan gitu ya. Ya minimal buat host lah Buat ya. host ya. Tadi kan mau bikin Mau investasi buat masa depan. Minimalnya. Terus saya datang tamu pertama deh Pak. Kabarin ya Pak Ajat kapan. mudah-mudahan bisa direalisasikan ya. Amin, insya Allah. Iya, jadi kan masyarakat insan planners di rumah juga jadi lebih secure ya Pak, lebih ngerasa aman kalau misalnya memang yang provide bantunya tuh dari pemerintah sendiri gitu kan. Jadi ngerasa apa ya, semakin yakin gitu ya Pak. Gitu deh. Gimana? Nah, terakhir sebelum ditutup nih, kalau tadi kan inputnya di SIMBG jelas nih. Iya. Apakah SIMBG itu untuk PBG apakah perlu input lagi atau langsung otomatis? Otomatis. Otomatis. Kalau input, jadi sederhananya Luna, kalau mengurus PBG cukup input SIMBG saja, ya kan? Nanti berproses sendiri. Masalah nggak usah nungguin berproses sendiri sampai keluar PBG. Iya. Ya kan? Dia bisa kan dia dapat kode register ya. Nanti dia bisa memantau. Memantau. Dokumen ya. tracking jelas. Dokumen kalau dulu memang dulu teh 2021 lah ya. Maksudnya gimana? Oh tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu kan memang SIMBG-nya belum sempurna gitu. Jadi kadang-kadang notifikasi yang kita kirimkan itu masyarakat nggak dapat. Gitu. Jadi wah aja pokoknya luar biasa lah, banyak protes, kita dikejar PAD, masyarakatnya protes dan lain-lain karena sistemnya belum sempurna. Kita kalau komunikasi ke pusat juga susah. Nah, kita, ya. Sekarang kelihatannya semakin terang benderang sih Kabupaten Bogor Transparan ya Pak. diprioritaskan lah oleh teman-teman Kementerian PU juga. Alhamdulillah tuh. Jadi lebih jelas kan. Jadi sekarang mah kalau mau bikin PBG itu nggak usah pusing, buka aja aplikasi SIMBG isi. Ketika kesulitan data perencanaan nanti dari DPK sudah membuka grey atau klinik-klinik untuk konsultasi. Kalau klinik secara khusus kita punya kan, kita punya ada lobby yang memang khusus untuk penjelasan seperti itu. Ada di DPKPP ya? Ada di kita ada. Saat ini sudah ada, tidak hanya nunggu kalau mau. Iya, ruangannya lebih bagus di sana daripada di sini. Berarti asik banget kayak misalnya kalau misalnya insan planners di rumah mau belanja-belanja kayak di Shopee gitu ya Pak. Jadi tinggal sekali input gitu kan. Terus kita bisa langsung tracking nih kayak kalau kita belanja online kan kurirnya udah sampai mana gitu atau barangnya udah dikemas atau udah sampai mana. Wah, enak banget sekarang nih Pak kalau mau bikin PBG gitu ya Pak. Dan masyarakat lebih jelas informasinya seperti apa gitu ya. Dengan adanya tentunya dibantu sama Warteg Bogor ini juga menghadirkan narasumber hot daddy ini nih Pak. Tapi mungkin gini buat teman-teman insan planner ya, bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, ya. Termasuk apa yang kita create itu pasti ada ketidaksempurnaan, atau yang melaksanakan juga tidak sempurna gitu. Mungkin menemukan di lapangan justru ya staf kita malah nggak ngerti, ya kan Pak Sep? Iya betul. Gitu, sangat mungkin staf kita juga malah nggak ngerti gitu. SIMBG kos kumaha, kumpul langkah-langkahnya gitu. Ya itu jangan terlalu disikapi gimana sih katanya udah bagus. Nah, ya kita juga proses. Jadi kita harus belajar bareng-bareng ya Pak. Kita harus efek daripada ini pemerintah daerah merubah SDM-nya, sarana prasarananya, penganggarannya. Tim profesi juga sama, akademisi juga sama. Jadi semua bergerak nih sekarang. Ya, kalau misalnya pada akhirnya mungkin mendapatkan pada level yang baik karena indeks ease of doing business kita itu
Berarti ke berapa Sudah ya? naik Ketiga 40-an ya? 41 ya? 37 37. dari 38. lumayan Saya lah, ya. trip dari 42. Dulu saya diklat Reform Leader Academy itu 2018 itu di 48 kalau nggak salah. Ya, jadi Sekarang 37 udah. sekarang lumayan naik, tapi ya. terlalu lambat sih, masih lambat. Tapi itu ya cikal bakal kenapa pelayanan seperti ini gitu, karena memang berawal dari itu. Yang kedua berawal dari banyaknya kebencanaan di Indonesia gitu, sehingga harus ada perlindungan yang rada lebih sistematis. Makanya keluarlah aturan PBG ini yang mungkin bagi masyarakat masih awam ribet gitu ya. Kalau saya dalamin gampang banget gitu. Bagi teman-teman kita juga gampang kerja sebenarnya. Udahlah, kalau nggak mikirin yang lain-lain mah udah gitu aja. Ya kalau ada korban dari rumah itu yang turun pemerintah juga Iya, sebenarnya gitu. amatnya itu kan. Iya, biayanya mahal. Kita biayanya mahal. Penanganan bencana itu mahal. Jadi ikhtiarnya pemerintah pusat itu gimana caranya pembiayaan kebencanaan berkurang. Karena ketika ada kebencanaan tiap hari kita harus bayar, makan segala macam itu. Uang kebencanaan itu harus muncul. Ya, lebih baik kita preventif ya pada Betul. kuratif. Itu yang disampaikan oleh pemerintah pusat ya. Sumbernya dikurangi. Tapi saya kira setuju. Peluang-peluang bencana itu Betul. dihilangkan gitu. Lebih ke pencegahan sekarang. Tapi dengan cara sebenarnya mudah. Cukup ngisi SIM BG saja. Emang terasa sulit karena memang masih peralihan ya, Iya, Pak, karena peralihan. belum terbiasa. Mungkin kalau nanti terbiasa baru merasakan, oh iya ternyata nggak susah nih gitu kan. Insan planners di rumah buat yang mau bikin PBG gitu. Ya nanti kita akan coba berkeliling tadi. Jadi Ditunggu, Pak. saya suka memberikan tagline kepada teman-teman itu. Ya ulin bari gawe lah. Gawe bari ulin. Tapi tong ulin-ulinkeun pagawean. Boleh Pak, nanti hostnya harus diinfoin ya Pak, kapan tuh misalnya nanti ada. Iya. Pendaftar pertama Nanti saya hostnya acara ini. Alhamdulillah, terima kasih Oke, banyak Pak sama-sama. Ajat, Pak Asep atas informasi yang sangat bermanfaat nggak cuma buat saya, tapi buat insan planners dimanapun insan planners berada. Semoga nggak bosen, nggak kapok nih kalau diundang lagi ke Warteg Bogor, karena pasti masih banyak banget informasi banget yang yang dibutuhkan masyarakat yang ya. dibutuhkan masyarakat yang bisa kita akan gali lagi deh sama Pak Ajat sama Pak Asep juga. Gitu, terima kasih Pak Asep. Sama-sama, semoga Aja. semua wartegnya semakin laku ya. Amin. Makin jaya. Jangan bersaing dengan warung Tegal ya. Apalagi barokah. Saya dari PKPP ya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Pak Asep. Ya, terima Ajat. kasih. Sukses. Ya, terima kasih juga insan planners yang sudah menyaksikan Jangan lupa Warteg Bogor. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share ke teman-teman insan planners dimanapun berada supaya tahu nih informasi apa yang lagi hits yang disampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video and on the next episode. Bye bye. Assalamualaikum. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Hot jeletot.